Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi. Ibadah minggu ini tidak dilaksanakan di tempat ibadah, sebagaimana biasanya, tetapi di rumah masing-masing. Karena adanya pandemi Corona, walaupun sudah ada kelonggaran PSBB, kita tetap ibadah di rumah masing-masing. Oleh karena itu, mari ibadah ini kita mulai. Dan jemaat saya undang bangkit berdiri. Dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 222B, bait yang pertama. Agungkan kuasa bersujud, nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan dimasihi Tuhan, baiklah ibadah ini kita serahkan kepada Tuhan dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaannya dan memelihara dengan kasih-Nya. Turunlah anugerah dan sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus kepada ibadah kita. Amin. Kita pujikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 222B, baitnya yang kedua. Hai bintang-bintang fajar terang, bersoraklah terus. Agungkan Dia yang menang dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, yang mendasari ibadah kita pada pagi hari ini, saya ambil dari Injil Lukas pasal 21 ayatnya 16 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Lukas pasal 21 ayat 16 sampai dengan 19. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, dasar ini kita sambut kembali nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 370, baitnya yang pertama. Mau berjalan dengan juru selamatku.
Jemaat yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan, kita serahkan ibadah kita pada pagi hari ini kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kalau pada minggu ini Tuhan perkenankan kembali untuk kami berjumpa dengan Tuhan lewat ibadah yang kami bangun bersama-sama di tengah-tengah keluarga kami. Oleh karena itu Tuhan, ucapan syukur dan terima kasih atas pemeliharaan Tuhan terhadap keluarga kami, terhadap jemaat kami. Kami menyambutnya membangun ibadah dengan penuh sukacita. Oleh karena itu melalui ibadah ini kami serahkan segala kekurangan, dosa dan kekilapan kami, sehingga kehidupan kami berkenan kepada Tuhan. Dan kami boleh melanjutkan ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Tuhan, inilah doa permohonan kami. Semuanya ini hanya kami landaskan di dalam kasih dan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan, kita sambut kembali nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 370, baitnya yang kedua. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun. Bila ku dibimbing tangan Tuhanku, ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, mari kita siapkan Alkitab kita. Nanti kita baca dari Matius 10 ayat 16 sampai dengan 19, dilanjutkan ayat 26 sampai dengan yang ke-39. Namun sebelum kita membaca mendengar firman Tuhan, mari kita serahkan di dalam doa. Bapa di surga, di tengah-tengah ibadah ini kami sejenak akan merenungkan kebenaran firman-Mu melalui Matius 10 terbaca ayat 16 sampai dengan yang ke-19, dilanjutkan ayat 26 sampai dengan yang ke-39. Oleh karena itu, bukalah hati dan pikiran kami sehingga firman-Mu boleh menjadi pegangan dan kekuatan bagi keluarga kami. Kami juga mendoakan kepada Bapak Pendeta Subakti, kiranya diberi roh hikmat dan kebijaksanaan, sehingga firman yang disampaikan berasal dari Tuhan, bukan pikiran manusia. Demikian Tuhan, doa permohonan yang dapat kami sampaikan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Matius 10 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-19, demikian bunyi firman Tuhan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati.
Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan mesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Dilanjutkan ayat ke-26 sampai dengan yang ke-39. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada suatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada suatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab itu, saya ulangi, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Berbahagialah kiranya Bapak, Ibu, dan saudaraku semuanya yang mendengarkan, terlebih lagi mampu menjalankan di dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Baik, sebelum kita bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita sambut lagi dengan kidung pujian, kidung Pasaman Jawi, nomor 435, bait yang pertama. Gustimu keparengmu, kapan adeng hatimu, resi ono dimben batu, Gusti kasolu
Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi dan dimasihi Tuhan, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan sejenak, kami menyapanya. Selamat hari Minggu, Shalom Patunggilan. Nah, ayat nasnya dari bacaan firman Tuhan tadi, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya ambil dari ayatnya yang ke-29 sampai 31 yang demikian firman-Nya. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kemudian ayat 34, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Nah, temanya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan dari ayat itu, jangan takut, aku menjaga dan memeliharamu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan, setiap orang atau setiap kita tentu menginginkan hidup bahagia, segalanya ada dan tersedia, punya rumah, punya mobil, punya duit banyak, punya sawah, punya villa, dan punya yang lain. Dengan dimilikinya harta materi ini, orang bisa kemana-mana dan ada di mana-mana. Anak-anak tidak sekolah di sini, tetapi sekolah di sana, artinya tidak sekolah di negeri ini tapi di luar negeri. Setiap bulan, bahkan minggu, bisa rekreasi, menghibur diri bersama keluarga. Belanja bisa keluar masuk mall, keluar masuk Indomaret, beli ini, beli itu, dan beli yang lain. Kalau bisa, pegawainya ditebas, karena banyak uang. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, memang bahagia itu relatif. Ada yang mensyukuri apabila berkat itu cukup, rezeki cukup, kesehatan cukup, hubungan dengan Tuhan dan sesama cukup, pokoknya segalanya cukup. Tidak harus punya rumah mewah, tidak harus punya mobil mewah, tidak harus punya duit banyak, dan seterusnya. Dan orang Jawa menghayati melalui filsafatnya, iso mangan wareg nyandang utuh. Jadi iso mangan wareg nyandang utuh, jadi bisa makan setiap hari dengan berpakaian yang utuh, plus pendidikan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, selain itu, setiap orang atau kita merindukan hidup yang aman dan damai. Tidak ada kerusuhan, tidak ada kekacauan, tidak ada penindasan, tidak ada perang, aman, damai. Apa artinya harta yang kita miliki kalau masih ada kekacauan, kerusuhan di dalam kehidupan kita? Dengan terwujudnya situasi yang aman dan damai, maka kita dapat menikmati kehidupan yang tentram dan bahagia bersama keluarga, tetangga, bersama-sama di negeri yang kita cintai ini. Dengan adanya situasi yang demikian, sekali lagi kita kemana-mana tidak takut. Bekerja dengan aman dan nyaman, beribadah dengan tanpa khawatir, dan melakukan segala aktivitas dan kegiatan tanpa rasa was-was, melainkan kita dapat melakukan dengan penuh sukacita. Inilah yang kita cita-citakan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, memang sekarang ini sikonnya kurang mengembirakan karena adanya pandemi corona. Kegiatan dan aktivitas termasuk beribadah tidak dilaksanakan di tempat ibadah atau gereja, meskipun ada new normal atau kelonggaran PSBB dengan protokoler yang ketat, namun kita masih menunggu supaya
kembali kondisinya baik, aman, sehingga kita dapat melakukan ibadah tempat di rumah ibadah dengan sukacita. Kita tetap berdoa agar pandemi corona ini segera dapat diatasi atau disirnakan, sehingga kita dapat kembali melakukan kegiatan dan aktivitas dengan nyaman dan aman. Nah, inilah kerinduan dan cita-cita kita bersama, agar kita umatnya dapat hidup berdampingan, saling menghargai dan saling mencintai dalam membangun kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih berkualitas, bermartabat di negeri Indonesia yang kita cintai ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, situasi dan kondisi sekarang ini memang sangat berbeda dengan zamannya para murid Tuhan Yesus saat itu. Saat ini kita boleh menikmati kehidupan yang aman dan damai. Kita dapat menikmati kebersamaan di tengah-tengah keluarga, tetangga, masyarakat dengan penuh sukacita tanpa ada rasa khawatir dan takut. Tetapi pada zaman para murid saat itu, para murid tidak hidup dengan aman, melainkan hidup dalam ancaman dan bahaya. Ketidaknyamanan dan ancaman yang dialami oleh para murid, sebagaimana yang kita baca dalam Alkitab tadi, digambarkan oleh Tuhan Yesus bagaikan domba yang hidup di tengah-tengah serigala. Ya, luar biasa Bapak Ibu Saudara, kehidupan para murid saat itu. Ya, kesulitannya, kesusahannya, penderitaannya, hidup di tengah bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Kita tahu domba itu lemah, tak punya kekuatan apa-apa, tidak berdaya. Itu gambaran para murid yang tidak berdaya itu. Sedangkan serigala, binatang yang kuat, yang jahat, yang suka menerkam, bahkan memangsa sesamanya. Ini adalah gambaran para imam saat itu, gambaran ahli-ahli Taurat saat itu, yang sadis, yang jahat, karena bersekongkol dengan raja-raja setempat atau penguasa setempat. Mereka jahat, mereka munafik, mereka suka fitnah, suka adu domba, dan putar balikkan kebenaran, dan sadis memusuhi murid-murid Tuhan Yesus. Mereka juga tidak segan menghukum dengan cambuk, menyesah para murid. Satu sesahan itu 39 kali atau 40 kali. Betapa sakitnya, perihnya, berhari-hari, bermalam-malam para murid bisa merasakan sakitnya sesahan dari cambuk yang dilakukan oleh para imam itu. Ya, sekali lagi mereka-mereka yang mestinya melindungi, tapi jahat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi mestinya para imam dan tokoh-tokoh agama ini hidupnya suci, saleh, penuh perhatian, peduli, dan tugasnya mendampingi, melindungi, dan mengajak umatnya hidup benar dan kudus. Namun sayang sekali lagi para imam ini justru mereka jahat dan sadis. Mereka hidup dalam kepalsuan dan kemunafikan, dan dibalik jubah kesalahan agama mereka. Ya, sekali lagi mereka tidak melindungi, mereka tidak memberi rasa aman dan damai, tapi justru sebaliknya jahat dan menakutkan. Itu yang pertama yang dihadapi oleh para murid saat itu. Berikutnya, para murid menghadapi tekanan dan ancaman dari pihak keluarga dan kerabatnya sendiri. Ayat 34, 5, 36 dan seterusnya. Ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai melainkan pedang. Nah, pertanyaan kita, apa benar Tuhan Yesus datang ke dunia ini membawa pedang? Sekali lagi, apakah benar Tuhan Yesus datang ke dunia ini membawa pedang? Tidak, jemaat. Sekali lagi tidak. Tuhan Yesus datang ke dunia ini membawa damai, membawa berita sukacita, membawa keselamatan. Nah, kalau tujuannya Tuhan Yesus datang ke dunia ini membawa pedang, pasti serdadu Romawi dan antek-anteknya itu akan digulingkan, akan disingkirkan, dan Israel akan jaya dipimpin oleh Tuhan Yesus. Tapi itu bukan tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia. Bukan untuk mengusir serdadu, bukan untuk menghabisi para imam, tetapi sekali lagi
Dia datang membawa damai dan mengajak para murid untuk melakukan itu. Buktinya, ketika Tuhan Yesus hendak ditangkap di Taman Getsemani, Petrus membelanya sebagai muridnya karena gurunya diperlakukan tidak adil. Maksud para murid termasuk Petrus ini membantu Tuhan dan menyebet dengan pedangnya kepada salah seorang imam yang kalau tidak salah namanya Markus itu. Telinganya putus. Tapi bagaimana sikap Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak malah senang, malah marah. Petrus, ambil telinga itu, sarungkan pedangmu. Sarungkan pedangmu dan ambil telinga itu, tempelkan kembali ke telinga Markus itu. Aku tidak mengajarkan kamu pedang dilawan dengan pedang. Aku tidak mengajarkan kamu, Petrus, pentung dilawan dengan pentung. Kejahatan dilawan dengan kejahatan, tapi dengan cinta, dengan kasih, dengan damai. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus kepada para muridnya dan juga kita, saudara-saudara. Dan kasih, cinta, damai ini yang senantiasa diwanti-wantikan kepada para murid. Ditanamkan kepada para murid, setiap orang percaya untuk dibagikan kepada sesamanya. Ya, dari contoh ini jelas bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia tidak membawa pedang, melainkan damai dan keselamatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang dimaksud ayat 34 tadi, pedang itu adalah pertentangan. Pedang itu adalah konflik. Artinya setiap orang yang mengikut Tuhan Yesus pasti akan menerima pedang itu, akan menghadapi konflik itu. Konflik terhadap keluarganya, dia diusir, dia disingkirkan, juga dia tidak diakui oleh keluarganya, ya, karena mengikut Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dia diusir dari kerabatnya. Dalam masyarakat Yahudi, ikatan keluarga itu sangat erat, sangat kuat hubungannya. Ya, nah tidak gampang dipisah, dibongkar oleh siapapun. Itulah sebabnya ketika di antara dari keluarga itu mengikut Kristus akan mendapatkan perlakuan yang tidak wajar, yaitu diusir tadi, tidak diakui dan dibuang. Nah, inilah konflik permusuhan, inilah pedang yang diterima oleh para murid, yaitu konflik terhadap saudaranya karena tidak diakui. Demikian juga ayat 35 dan 36. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ayat ini menegaskan kepada para muridnya, tetap tinggal bersama keluarga atau mengikut aku, kata Tuhan Yesus. Kalau engkau tinggal bersama keluarga silakan, kata Tuhan Yesus. Tapi kalau kau mengikut aku, Tuhan Yesus menuntut loyalitas mutlak pada setiap muridnya. Tuhan Yesus menuntut kesetiaan, loyalitas pada Tuhannya. Begitu juga pada ayat 34 dan 39 atau 38 dan 39. Setiap orang, setiap mereka yang mengikut dia juga harus ambil bagian kesusahan, penderitaan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya kata Tuhan Yesus, kalau kamu kehilangan nyawa, kau tidak akan kehilangan nyawa, kau akan memperolehnya apabila engkau diperlakukan tidak wajar oleh siapapun. Bahkan sekalipun tadi keluarga akan membunuhnya, kau tidak akan kehilangan nyawa, tapi memperoleh nyawa kembali. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini jelas bahwa mengikut Kristus itu berat. Mengikut Kristus itu abot, dihina, diejek, difitnah, dibenci, dimusuhi. Para murid menghadapi dua situasi yang sangat berat ini. Dua situasi yang tidak enak. Yang pertama dimusuhi oleh para imam, oleh ahli-ahli Taurat yang mestinya tadi menjaga, melindungi, tapi tidak, justru memusuhinya. Dan yang kedua, situasi yang kedua yang dihadapi para murid, dia diusir dan tidak diakui oleh keluarga dan kerabatnya. Nah, inilah yang tengah dihadapi oleh para murid. Juga bisa kita, tetapi Tuhan tidak membiarkan para muridnya hidup dalam kesesakan. Tuhan tidak membiarkan
para muridnya, orang percaya hidup dalam kesulitan dan penderitaan, dan Tuhan Yesus senantiasa menjaga dan memelihara. Sesuai dengan tema, jangan takut, aku menjaga dan memeliharamu. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di ayat 26, 28, 31 adalah wujud pemeliharaan dan penjagaan Tuhan Yesus terhadap para muridnya. Saya baca ayat 26. Janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Artinya Bapak, kejahatan pasti akan terbongkar, pasti akan ketahuan. Jadi ayat 26 ini menunjukkan bahwa kejahatan pasti akan terbongkar. Dalam bahasa Jawa, ikan masin itu disimpeno koyo opo pasti mambu. Artinya bangkai kalau disimpan serumit apapun, sebaik apapun, pasti akan ketahuan, akan tercium kejahatan itu. Demikian juga ayat 28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dan dalam neraka. Demikian juga di ayatnya yang ke-30, ayat ke-30. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Kemudian di dasar ibadah tadi di Lukas lebih jelas Bapak Ibu, ayat 6. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Tetap Tuhan menjaga dan memelihara. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah, dari firman Tuhan ini, Tuhan Yesus sekali lagi, saudara-saudara, tidak akan membiarkan para muridnya hidup dalam kesulitan dan penderitaan. Kristus akan tetap menjaga, Kristus tetap memelihara dan menyelamatkan dari bahaya dan kejahatan yang dilakukan oleh dunia. Nah, oleh karena itu melalui firman Tuhan ini ada beberapa hal yang patut kita renungkan. Pertama, kita diajak supaya cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Artinya kita tulus, kita cerdik menghadapi kehidupan ini dan dengan rendah hati menghadapinya. Yang kedua, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, pentung dengan pentung, pedang dengan pedang, tapi membalasnya dengan kasih dan damai, karena misi kita membawa damai itu. Dan yang ketiga, para murid diajak kita semua supaya tidak khawatir, tidak takut, sebab Tuhan bersama dengan kita, memelihara, menjaganya, bahkan memberikan keselamatan kepada kita. Dengan 3 hal ini, apabila kita dapat wujudkan dalam kehidupan kita ini akan tentram, akan damai, dan kita hidup di dalamnya bersama sesama dan bersama saudara-saudara kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita mengambil saat teduh.
Kita sambut kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 438, baitnya 1. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama dengan umat percaya di seluruh dunia mengucapkan iman percaya kita yang demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan atas yang telah kita terima, baik kesehatan, rezeki, kekuatan, dan keselamatan. Oleh karena itu, mari kita menyerahkan persembahan pada Tuhan dengan didasari dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita mempersembahkan dengan diiringi pujian Kidung Jemaat 439 bait 1 dan seterusnya sampai selesai. Putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Baiklah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih dan masih Tuhan, kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami menghadap hadirat-Mu
untuk mengucap syukur dan terima kasih atas semua berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami, pada keluarga, kepada juga jemaat kami. Terlebih pada minggu ini kami diperkenankan untuk membangun ibadah keluarga di rumah kami masing-masing dengan penuh ucapan syukur. Tuhan, kami juga bersyukur atas kesehatan, rezeki, pekerjaan, keamanan, dan keselamatan yang telah kami terima dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami. Di tengah-tengah ibadah ini ya Tuhan, kami berdoa pada bangsa dan negara kami. Berkati ya Tuhan para pemimpin bangsa kami, juga berkati masyarakatnya sehingga boleh hidup dengan tentram dan damai sesuai harapan kami sebagai umat milik Tuhan. Sehingga kami boleh menikmati dengan penuh ucapan syukur meskipun saat ini kondisinya kurang baik karena ada pandemi corona. Kami tetap bersyukur atas semua dan pasti Tuhan pandemi corona akan dapat disirnakan atau diatasi dengan kekuatan kami bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan segala bentuk kesulitan dan pergumulan, utamanya dalam menghadapi pandemi corona ini, agar bangsa ini dapat keluar dan mampu mengatasi krisis ini dengan kekuatan Tuhan sendiri. Dan kami juga menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan, kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan dan kegiatan gerejamu di tengah-tengah masyarakat ini. Tuhan kami Yesus Kristus, setelah ini kami akan meninggalkan tempat ini pulang, Tuhan pimpin, sehingga kami nanti boleh bertemu dengan keluarga dengan penuh sukacita. Dan kami boleh melakukan kegiatan aktivitas kami, sebagaimana yang kami lakukan setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, ini doa permohonan kami yang akan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berilah kami hari makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Namun sebelumnya kita pujikan kidung KPJ nomor 452 baitnya yang pertama. KPJ nomor 452 baitnya yang pertama. Dekat di mana kau ulo, bangsa derem rengko
Kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Allah Bapa yang menjadi sumber segala berkat, yang mengatur dan menyediakan berkat bagi setiap miliknya, Tuhan Yesus yang menjadi sumber segala cinta kasih, dan Roh Kudus yang menjadi sumber hikmat dan kekuatan, kiranya senantiasa ketiganya menyertai dan memberkati kami miliknya di sini, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan Hitung Jemaat nomor 474. Kepadamu puji-pujian, modal syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat silakan duduk kembali dan boleh mengambil saat teduh.